Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respi Nur Ananda Sidik, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Rahmat Rizkiansah SPDI, SAP, MPD, MA. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, dasar hukum bahasa Indonesia. Yang ketiga, perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Yang terakhir, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Awal penamaan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Lalu, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, dicanangkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Dasar Hukum Bahasa Indonesia. Pasal 29 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing. Pada saat ini, peraturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan sudah dilaksanakan oleh semua pengajar. Pada pasal ini juga dituntut dalam pendidikan untuk menggunakan bahasa khusus seperti menggunakan bahasa daerah untuk melestarikan kebudayaan Indonesia yang kaya bahasa ini. Sekarang sudah terlaksana walaupun pelaksanaannya belum sempurna. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dan yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa. Karena di bahasa Jawa ada tingkatan bahasa seperti ngoko dan kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Seperti dalam bahasa Sunda ada kasar dan lemes. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Yang pertama, pada tahun 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Melayu Klasik. Yang kedua, pada tahun 1945, tepatnya 18 Agustus 1945, ditandatangani Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketiga, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Keempat, pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Sowandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Nah, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.